Ja, toen ik Lucas op de grond zag liggen, dacht ik wel even van, ja, een mooi moment, een beetje zenuwachtig maar. Keputusan di luar dugaan Kelvin Verdong tadi malam. Niatnya membela tim nasional tanah leluhurnya kini kian menipis. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Keputusan di luar dugaan Kelvin Verdong tadi malam. Niatnya membela tim nasional tanah leluhurnya kini kian menipis. Hal ini karena niatnya memperkuat skuad Timnas Indonesia versus Irak hampir dipastikan batal. Ia sangat kecewa. Dia sudah membayangkan jauh-jauh hari agar bisa berseragam merah putih kini telah sirna. Niat tulusnya kini tinggal kekecewaan yang sangat mendalam. Begini kronologi selengkapnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, berbicara mengenai proses naturalisasi Jens Raven dan Kelvin Verdong. Saat ini, berkas Jens dan Verdong masih terus dipercepat. Tujuannya agar mereka bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Apalagi, Sintayong masih memiliki kesempatan untuk menambah pemain ke dalam skuad Garuda menjelang pertandingan melawan Irak dan Filipina. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa pihaknya terus mengawal proses ini, termasuk mengadakan pertemuan dengan DPR dalam waktu dekat. Dia berjanji bahwa waktu yang ada akan dimaksimalkan agar mereka bisa segera bermain untuk Indonesia. Senin ini kita langsung rapat roadshow dengan Komisi 3 dan Komisi 10 untuk rapat penetapan. Meski terus didorong agar segera selesai, proses naturalisasi tetap membutuhkan waktu. Diperkirakan mereka baru bisa bergabung pada bulan April mendatang saat lawan Filipina. Menpora tidak bisa menjanjikan bahwa dua pemain ini akan bisa bergabung saat pertandingan melawan Irak. Padahal sudah jauh-jauh hari Erick Thohir dengan tegas mengungkapkan bahwa Kelvin Verdong dan Jens Raven bisa debut saat lawan Irak. Entah pihak mana yang bertanggung jawab atas lambatnya proses naturalisasi kedua pemain. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian kenapa proses naturalisasi kalau sudah sampai di DPR terkesan lambat? Bukankah kepentingan kayak gini harusnya diutamakan? Silahkan kalian nilai sendiri teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kita usahakan, kalau tidak Irak, minimal bisa main lawan Filipina. Sekarang kita fokus percepatan, pungkasnya. Kehadiran dua pemain ini tentu akan semakin menambah kekuatan Timnas Indonesia. Jens Raven merupakan seorang penyerang yang saat ini membela Dordrecht U21. Kehadirannya diharapkan menjadi solusi karena lini depan skuad Garuda sering hanya mengandalkan Rafael Stuik. Sementara itu, Kelvin Verdong adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri. Dari daftar panggil Sintayong, ada 4 pemain yang berada di posisi tersebut, Shane Patinama, Nathan Choeaon, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Benar-benar masuk akal. Sintayong akui performa pemain Timnas Indonesia turun, ini alasannya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, dengan tegas mengakui bahwa performa anak asuhnya menurun. Dalam sesi latihan penuh semangat pada Selasa, 28 Mei 2024, Sintayong menyoroti dengan tajam bahwa performa para pemainnya mengalami penurunan drastis. Latihan ini sangat penting karena merupakan persiapan pertama Timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan Tanzania pada 2 Juni mendatang. Sintayong dengan tegas menjelaskan bahwa penurunan performa ini terjadi karena mayoritas kompetisi sudah berakhir, membuat banyak pemain terjebak dalam masa liburan yang memperlemah ketajaman mereka. Para pemain banyak yang berlibur mulai dari liga di Eropa, tegas Sintayong dengan nada tinggi. Liga Indonesia pun sama, banyak pemain yang beristirahat, lanjutnya dengan penuh semangat. Pasti performa pertandingan menurun, katanya, seperti dilansir dari bolasport.com dan laman resmi PSSI.
Namun, Shin Tae-yong tidak tinggal diam. Dia dengan cepat mengambil tindakan dengan menggelar uji coba melawan Tanzania sebagai solusi untuk mengembalikan performa tim. Memang pas juga pikiran saya dan pikiran PSSI, tegasnya dengan yakin. Jadi akhirnya kita ambil pertandingan lawan Tanzania. Di luar hasil, tujuannya hanya akan mengecek kondisi para pemain seperti apa, tegas Shin Tae-yong dengan penuh determinasi. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga dihadapkan dengan dua laga penting lainnya setelah melawan Tanzania, yaitu melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Ini adalah bagian dari perjuangan keras di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana timnas Indonesia saat ini menempati posisi kedua dengan raihan 7 poin dari 4 laga. Posisi puncak grup dikuasai oleh Irak dengan 12 poin, sementara Vietnam di peringkat ketiga dengan 3 poin, dan Filipina di dasar klasemen dengan 1 poin. Satu kemenangan lagi akan memastikan langkah timnas Indonesia ke babak selanjutnya, sekaligus memupuskan harapan Vietnam. Dengan semangat yang berkobar, Shin Tae-yong dan timnas Indonesia bersiap untuk bertarung demi meraih kemenangan dan mengukir sejarah baru. Hahaha. Semakin membelai dan mirip tim amatiran. Timnas Indonesia jamu Tanzania, Malaysia hanya pemanasan lawan klub lokal. FAM benar-benar kalah jauh dari PSSI dalam hal menyiapkan panggung bagi tim nasionalnya menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Pan-gon bisa merasa iri dengan persiapan yang diberikan kepada timnas Malaysia oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi tantangan besar pada bulan Juni ini. Malaysia berhadapan dengan Kirgistan dan Cina Taipei dalam dua pertandingan krusial terakhir putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dengan Harimau Malaya hanya berada di peringkat 3 grup D, jarak 3 poin dari 2 tim teratas, mencapai puncak bukanlah tugas mudah. Tak hanya itu, Malaysia harus bergantung pada hasil dari 2 tim di atasnya, membuat situasi semakin genting. Namun, apa yang bisa FAM lakukan? Mereka hanya memberikan 1 laga uji coba bagi tim asuhan Kim Pan-gon, dan itu pun melawan klub lokal, Perak FC. Sungguh minimalis, mengingat kualitas yang jauh di bawah timnas lain. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mencoba memberikan alasan dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mendatangkan tim dari luar karena masalah kalender FIFA. Namun, PSSI membuktikan sebaliknya. Mereka dengan mudah mendatangkan tim nasional dengan peringkat FIFA lebih tinggi, Tanzania, untuk bertanding. Indonesia versus Tanzania akan menjadi pertandingan yang memukau pada 2 Juni, 1 hari sebelum kalender FIFA resmi dibuka. PSSI memang telah memperbaiki reputasinya di mata dunia, membuat negara lain tertarik untuk menguji kemampuan tim Garuda. Baru-baru ini, Argentina, tim juara dunia, bahkan berkunjung ke stadion utama GBK. Tak hanya itu, FIFA telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dengan prestasi yang semakin meningkat, PSSI tak akan kesulitan menemukan lawan berkualitas bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan di masa depan. Jadwal timnas Indonesia penuh dengan tantangan yang menarik, sementara Malaysia harus bertahan dengan satu-satunya laga uji coba melawan klub lokal sebelum menghadapi Kirgistan dan Cina Taipei dalam pertarungan hidup mati mereka. Semua pada girang, kata Justin Hubner usai resmi dilepas Cerezo Osaka ke timnas Indonesia. Klub asal Jepang, Cerezo Osaka, dengan bangga mengumumkan bahwa Justin Hubner resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Pengumuman yang mengguncang ini disampaikan langsung oleh pihak Cerezo Osaka melalui akun Instagram klub pada Selasa, 28 Mei 2024. Dalam rilisannya yang memukau, Cerezo Osaka menegaskan bahwa Justin Hubner akan memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting. Pertama, mereka akan bertarung melawan Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian, mereka akan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Namun, ada sedikit catatan bahwa Cerezo Osaka belum sepenuhnya melepas Justin Hubner untuk laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024. Justin Hubner telah terpilih untuk mewakili timnas Indonesia, tegas Cerezo Osaka dalam pernyataannya yang penuh semangat. Dalam postingan yang sama, Justin Hubner memberikan komentar yang menggetarkan. Pemain belakang yang tangguh ini mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sangat senang telah terpilih kembali ke timnas Indonesia kali ini, ujar Justin dengan penuh antusiasme. Dukungan dari para penggemar selalu menjadi kekuatan saya.
Saya akan melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri dan penggemarku, lanjutnya dengan semangat berkobar. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa Justin Hubner memang akan absen dalam laga melawan Tanzania. Sang pelatih asal Korea Selatan itu mengonfirmasi bahwa Justin baru akan bergabung setelah tanggal 2 Juni, tepat setelah menyelesaikan pertandingan di J-League. Justin akan datang ke Indonesia setelah bermain di J-League tanggal 2 Juni, tegas Shin Tae-yong. Ketiadaan Justin dalam laga uji coba melawan Tanzania tidak perlu dirisaukan. Sebab, laga ini hanyalah pemanasan. Tantangan sejati bagi Timnas Indonesia adalah ketika berhadapan dengan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Mari kita dukung Justin Hubner dan Timnas Indonesia dengan semangat membara untuk meraih kemenangan. Masih menjadi misteri teman-teman. Kontrak segera berakhir. Marcelino Ferdinand rahasiakan nasibnya di KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand nampak penuh misteri mengenai masa depannya di klub Belgia, KMSK Deinze. Dilansir dari Transfermarkt, kontrak Marcelino bersama KMSK Deinze akan berakhir pada Juni 2024. Bergabung sejak Januari 2023, Marcelino masih belum banyak mendapatkan kepercayaan untuk tampil. Dalam catatan, dia hanya diturunkan dalam 7 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Kalau soal itu, masa depan saya, rahasia. Rahasia, tegas pemain berusia 19 tahun itu kepada wartawan. Kini, Marcelino sedang fokus memenuhi panggilan Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga penting di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari kemudian, mereka akan menghadapi Filipina di lokasi yang sama. Skuad Garuda kini mengumpulkan 7 poin dari 3 laga, menempati peringkat kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak berada di puncak dengan 9 poin, disusul Vietnam di urutan ketiga, 3 poin, dan Filipina di posisi juru kunci, 1 poin. Dengan 1 kemenangan lagi, Timnas Indonesia bakal mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino mengungkapkan, latihan perdana pada Selasa, 28 Mei 2024, difokuskan untuk menggenjot kebugaran fisik Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Latihan hari ini, 28 Mei 2024, ya awal kedatangan hari pertama pasti fokus recovery. Tapi sambil fisik juga, ungkap mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Itu buat memulihkan anak-anak yang habis finish season. Off-season jadi mengembalikan kondisinya biar pulih, tutur Marcelino. Jelang bersua Irak dan Filipina, Timnas Indonesia diagendakan menggelar laga uji coba kontra Tanzania. Rencananya, laga ini akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Juni 2024. Menurut Marcelino, Timnas Indonesia akan memanfaatkan duel kontra Tanzania untuk membangun chemistry. Yang pasti buat kita itu, lawan Tanzania, laga uji coba, kata Marcelino. Jadi pelatih juga bisa mencoba pemain juga, lanjut pemain kelahiran Jakarta itu. Kendati begitu, sebagai pemain, Marcelino tetap berhasrat bisa mengalahkan Tanzania. Di ranking FIFA, Tanzania kini menduduki posisi ke-119, sementara Timnas Indonesia berada di urutan 134. Yang pasti kita akan memberikan yang terbaik buat negara, ujarnya dengan semangat berkobar. Jiwa nasionalisme yang tinggi. Justin Hubner bicara lantang soal ambisi bersama Cerezo Osaka dan Timnas Indonesia. Justin Hubner mengawali tahun 2024 dengan penuh semangat, bergabung dengan Cerezo Osaka. Pemain berusia 20 tahun ini datang dengan status pinjaman, membawa tekad besar untuk membuktikan dirinya di Liga Jepang. Bukan hanya sekadar pemain pinjaman, Justin Hubner datang dengan ambisi besar. Ia ingin meraih menit bermain sebanyak mungkin dan menjadi andalan di skuad Timnas Indonesia. Hubner telah menunjukkan kapasitasnya sejak debut di Piala Asia 2023, di mana ia berperan penting membawa tim merah putih melaju hingga babak 16 besar untuk pertama kalinya.
Performa gemilangnya di Piala Asia 2023 membuat Justin Hubner menjadi pilar tak tergantikan di lini belakang timnas Indonesia, baik di level senior maupun U23. Dengan kegigihannya, ia berhasil membawa Garuda Muda ke semifinal Piala Asia U23 2024, sebuah prestasi yang membanggakan. Ambisi besar Justin Hubner, tampil impresif untuk Indonesia dan Cerezo Osaka. Saya ingin tampil baik untuk tim nasional Indonesia, tegas Justin Hubner dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, ia juga menargetkan banyak menit bermain bersama Cerezo Osaka. Dan mendapat banyak menit bermain untuk Cerezo, lanjutnya dengan determinasi. Kini, panggilan untuk membela timnas Indonesia di 2 laga penentu kualifikasi Piala Dunia 2026 telah datang. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi Justin Hubner, ini adalah panggilan yang sangat istimewa. Saya sangat senang bisa dipanggil ke Timnas Indonesia, katanya dengan antusias. Senang rasanya bisa berjuang untuk negara saya. Merasa terhormat, Justin Hubner bertekad untuk memberikan yang terbaik. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan berikutnya, ujarnya penuh keyakinan. Dengan semangat membara, Justin Hubner siap menaklukkan setiap tantangan, baik bersama Cerezo Osaka maupun timnas Indonesia. Mari kita dukung langkah besar Justin Hubner demi kejayaan Indonesia. Shin Tae-yong tak fokus Asian Cup 2024, media Vietnam ingatkan, karma, Thailand. Ini dia update selengkapnya. Pernyataan Shin Tae-yong terkait Asian Cup 2024 mendapatkan respon keras dari berbagai pihak. Dengan penuh keyakinan, Shin menyatakan bahwa sudah saatnya timnas Indonesia mengarahkan fokus mereka ke turnamen Asia yang lebih prestisius. Asian Cup, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF, seharusnya tidak lagi menjadi tujuan utama skuad Garuda. Kini, timnas Indonesia semakin tangguh dan mulai diperhitungkan di kancah Asia. Mereka sedang berada di jalur yang benar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan ini mengguncang dunia sepak bola ASEAN. Media Vietnam, Soha, langsung merespons dengan tajam. Mereka mengingatkan bahwa Thailand pernah mengalami nasib serupa. Tim Gajah Perang yang kala itu memusatkan perhatian pada kualifikasi final Piala Dunia 2018 akhirnya gagal total. Setelah kekecewaan tersebut, mereka kembali mengutamakan Piala AFF dan berhasil meraih juara. Kisah tim Thailand mungkin bisa menjadi pelajaran yang patut dipetik oleh pelatih Shin Tae-yong dan Indonesia, tulis Soha dengan nada sinis. Mereka menambahkan, belakangan ini, pelatih Shin Tae-yong tampaknya meremehkan peran dan nilai Piala AFF. Namun, Soha juga mengakui bahwa performa Indonesia saat ini sangat baik. Tapi, lolos ke Piala Dunia bukanlah tugas yang mudah. Thailand, sebagai salah satu tim raksasa Asia Tenggara, juga pernah gagal. Jika Indonesia benar-benar lolos ke babak kualifikasi final Piala Dunia 2026, itu akan menjadi kemenangan yang sangat terpuji, lanjut media tersebut dengan penuh skeptis. Tetapi lolos adalah satu hal, mencapai hasil yang baik di babak kualifikasi final adalah tantangan yang jauh lebih besar. Soha menekankan bahwa Asian Cup tetap menjadi turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Mereka menyatakan bahwa turnamen ini bisa menjadi penyelamat saat tim gagal mencapai prestasi tertinggi. Ini juga harus menjadi pertimbangan bagi Shin Tae-yong, atau justru menjadi motivasi tambahan agar skuad Garuda terus bersinar di panggung Asia. Prestasi di Piala AFF tidak hanya menjadi tolak ukur kekuatan tim-tim Asia Tenggara, tetapi juga menjadi titik tumpu spiritual yang penting, tegas Soha. Ketika tim-tim papan atas menggapai lautan luas dan gagal, kejuaraan Piala AFF akan menjadi penghiburan besar bagi tim. Titik tumpu kepercayaan diri bagi para pemain dan penggemar. Thailand telah menyerap hal itu dan sekarang saatnya bagi Indonesia, tutup Soha dengan penuh semangat.